Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel saya. Pada video kali ini saya akan membuat informasi mengenai letak-letak sekring yang ada di mobil Innova diesel ini yang tipenya 2KD. Untuk video sebelumnya yang mobil Innova bensin itu sudah saya jelaskan. Teman-teman bisa klik video sebelumnya. Saya taruh di link deskripsi ya. Teman-teman tinggal klik aja. Untuk letaknya sekring fuse pada mobil ini ada di depan, kemudian ada di belakang di sopir itu, kemudian ada di bagian depan penumpang bagian depan ya. Itu ada 3. Yang pada video kali ini saya jelaskan pada yang ada di depan seperti itu. Langsung saja ya teman-teman, kita buka. Letaknya ada di sebelah sini dekat dengan baterai. Kita langsung aja kita buka. Oke teman-teman, ini sekringnya ya, letak sekring yang ada di kabin mesin. Biasanya sekring yang ada di kabin mesin ini berdekatan dengan aki ya, pasti, karena ini sumber tegangan. Aki dari positif biasanya langsung masuk ke sekring seperti itu, maka aki itu berdekatan dengan box sekring. Untuk membukanya di sini ada pengaitnya ya teman-teman. Kita buka aja pengaitnya. Kemudian di sini ada penguncinya, kita angkat, sama sini ada penguncinya juga. Oke, kita angkat seperti ini. Ya, ini ada sekringnya dan relay ya, ada 2 relay dan sekring. Untuk tipe-tipenya, yang ini juga sekring ya, ada fuse ya. Ini fuse untuk tegangan tinggi. Biasanya harus dari baterai masuk ke sini, langsung masuk ke sini. Untuk sekring yang ini, fuse yang ini adalah fuse yang tegangan rendah. Biasanya aliran arus dari baterai masuk ke sekring ini, kemudian masuk ke sekring ini. Untuk sekring ini biasanya di atas 30 ampere ya. Bisa disebut dengan fuse beling seperti itu. Oke teman-teman, langsung saja bagian atas yang fuse beling kita cek di sini. Di sini ALT 100 ampere. Ini 100 ampere karena besar sekali ya ampernya. Ini digunakan untuk beberapa fuse atau beberapa rangkaian ya. Yang pertama untuk tail atau lampu kota ya, kemudian juga lampu stop, kemudian juga untuk power outlet, kemudian juga untuk sekring atau fuse 40 AM1 yang digunakan untuk masuk ke kunci kontak juga. Kemudian masuk juga ke sekring 40 ampere IG1, biasanya digunakan untuk center lock, door lock ya, kemudian juga digunakan untuk defogger seperti itu. Juga digunakan untuk ABS juga ya teman-teman. Kemudian bawahnya ada di sini, ini ada namanya glow. Ini digunakan untuk glow pack ya, harus masuk ke sekring ini, kemudian dia akan keluar masuk ke relay ini yang glow packnya ini. Kemudian bawahnya ada bat P-I 50 ampere. Ini digunakan untuk lampu fog lamp, kemudian lampu horn, kemudian untuk kelistrikan EV ya. Selanjutnya ada AM30 ampere. AM30 ampere ini untuk kelistrikan kunci kontak ya. Harus dari baterai masuk ke sekring AM2 30 ampere, kemudian masuk ke kunci kontak. Kemudian bisa keluar melalui IG dan ST seperti itu. Jadi jika kelistrikan starter atau kelistrikan sistem pintu door lock atau yang menggunakan on, kelistrikan kunci kontak on mati, maka cek aja sekring ini ya. Kemudian yang bawahnya ini ya teman-teman, bagian ini adalah main 40 ampere. Main 40 ampere ini digunakan untuk lampu kepala dekat dan jauh ya. Harus dari baterai masuk ke sekring main 40 ampere, kemudian masuk ke sekring ini yang 15 ampere ini, yang jauh dan dekat seperti itu. Oke, lanjut lagi ya teman-teman. Dari bawah sini ya, ABS nomor 1 40 ampere dan ABS nomor 2 30 ampere. Yang bawah sini dan ini digunakan untuk sistem kelistrikan ABS, anti lock brake system ya. Kemudian yang atasnya lagi FR HTR 450 ampere, digunakan untuk kelistrikan dengan sini ya, AC bagian depan ya, FR front, HTR AC bagian depan. Yang atasnya lagi ada RRCLR ya, ini ya, RRCLR 40 ampere. Ini digunakan untuk AC belakang ya, blower belakang seperti itu. Kemudian yang bagian atas 1 2 3 ini di sini tidak ada ya. PTC power PTC ini tidak ada. Oke, ini adalah yang fuse beling. Kemudian saya jelaskan fuse yang tegangan rendah ya, atau fuse sekring biasa yang ini. Untuk yang sekring yang tegangan
kecil ini ya, ada yang merah 7,5. Kita cek di sini ya, 7,5 ALTS ya, 7,5 ampere. Ini digunakan untuk kelistrikan alternator. Kemudian bawahnya ini ada 15 ampere berwarna biru. Kita cek di sini ya teman-teman. Nah, di sini 15 ampere Tunhans. Tunhans ini biasanya digunakan untuk kelistrikan lampu sen dan hazard ya. Kemudian bawahnya ini 30 ampere yang berwarna hijau. Kita cek di sini 30 ampere DCC. Biasanya kalau ampernya ini tinggi 30 ampere, biasanya digunakan untuk bermacam-macam rangkaian kelistrikan ya. Contohnya yang ini, yang DCC 30 ampere ini digunakan untuk engine immobilizer system pada kunci kontak ya. Kemudian untuk kelistrikan lampu jauh, kemudian untuk lampu pengingat, kemudian pengingat kunci juga, kemudian untuk lampu kota dan lampu interior illumination, kemudian door lock, terus kemudian aksesoris jam, audio, kemudian lampu kombinasi pada dashboard ya, kemudian juga kelistrikan pada AC. Jadi sangat banyak ya, DCC 30 ampere. Selanjutnya yang atas, dari bawah aja ya teman-teman, yang berwarna coklat 7,5 ampere. Kita lihat di sini dome ya. Dome ini digunakan untuk kelistrikan lampu jauh, kemudian kelistrikan lampu pengingat, kemudian kelistrikan kunci pengingat, kemudian lampu kota dan illumination juga, lampu kabin, lampu interior, aksesoris jam, kemudian lampu dashboard pada speedometer. Ini hampir sama dengan DCC ya. Kemudian yang berwarna biru 15 ampere, kita cek di sini. Nah, di sini tulisannya RAD, digunakan untuk sistem audio ya. Kemudian yang 10 ampere yang berwarna merah ini, kita cek di sini ya teman-teman. 10 ampere ECU strip B, digunakan untuk engine immobilizer system, kemudian juga untuk lampu interior, kemudian untuk door lock, kemudian untuk kelistrikan sistem AC ya. Selanjutnya yang atas ya teman-teman, ada 15 ampere 2 berwarna biru ya. Kita cek di sini. Di sini ada HLMP LH. Ini digunakan untuk kelistrikan lampu depan yang jauh ya, sebelah kiri LH. Kemudian yang atasnya lagi, yang tadi ya 15 ampere, yang atasnya HLMP RH, digunakan untuk kelistrikan lampu jauh sebelah kanan ya, seperti itu. Oke, yang sebelah sini sudah, kita yang sebelah sini ya teman-teman. Ini berwarna putih, terlihat 25. Kita cek di sini ya teman-teman. 25 ampere EV. Ini digunakan untuk kelistrikan sistem EV ya. Untuk sistem EV ini biasanya digunakan untuk engine control, kemudian untuk engine coolant temperatur ECT, dan kelistrikan sistem matic-nya ya, automatic transmisi, karena mobil ini juga matic ya. Kemudian bagian atas kita lihat, nah di sini ada yang berwarna merah ini 10 ampere. Kita cek 10 ampere horn, digunakan untuk kelistrikan sistem klakson ya, sistem klakson. Kemudian atasnya lagi ada 15 ampere. Untuk 15 ampere ini tertulis di sini fog ya, digunakan untuk kelistrikan lampu kabut ya. Di atasnya ada juga ya, ini berwarna merah 10 ampere, biru 15 ampere, kemudian 25 ampere EV. Ini digunakan untuk sistem cadangan atau yang disebut dengan spare. Jadi ketika sekring-sekring di sini putus, maka di sini juga menyediakan sekring cadangan. Seperti itu. Misal di sini 15 ampernya putus, maka teman-teman bisa mengganti yang 15 ampere ini sesuai dengan ampernya ya. Kemudian di sini juga ada relay ya, relay. Di sini yang berwarna merah adalah relay ST. Di sini ya, ini ST. Relay ST ini digunakan untuk sistem starter ya. Jika starter rusak, cek aja relaynya ini apakah putus atau tidak. Kemudian yang berwarna hijau, di sini bertuliskan glow ya. Glow ini adalah glow plug atau busi pemanas ya, busi pijar untuk sistem diesel. Ini digunakan untuk kelistrikan itu ya, kelistrikan busi pijar atau glow plug. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan saya. Jika ada rangkaian-rangkaian kelistrikan yang ada di mobil itu rusak, teman-teman bisa mengecek sekringnya ini ya, apakah putus atau tidak. Untuk cara mengecek sekring udah saya buatkan videonya ya, tinggal teman-teman ikuti langkah-langkahnya.
Oke teman-teman, itu tadi ya penjelasan saya mengenai letak sekring pada mobil Innova Diesel 2KD ini pada bagian depan ya. Jika teman-teman kurang puas atau kurang paham, silakan tulislah di kolom komentar pertanyaan-pertanyaan ataupun DM di Instagram saya. Jangan lupa like dan subscribe channel saya. Sampai jumpa di konten-konten otomotif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.